Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Efek Megawati dan Red Sparks. SBY ingin realisasikan tim putri Lavani. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kedatangan klub Liga Voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, ke Indonesia beberapa waktu lalu memberikan dampak positif terhadap dunia bola voli tanah air. Jungkwanjang Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, melakoni pertandingan persahabatan melawan Indonesia All Star di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Pertandingan berlangsung menarik dan menghibur karena keakraban serta keseruan yang terjalin antara dua tim berbeda negara ini. Beberapa pemain Red Sparks bergabung ke tim Indonesia All Star, dan sebaliknya untuk memberi warna tersendiri dalam pertandingan. Para pelatih tak ketinggalan dengan Pedro Lillipali dan Ko Hee-jin bertukar tim sehingga terjadi pertukaran ilmu pula yang bisa didapat para pebola voli putri Indonesia. Hadirnya tim bola voli putri Korea Selatan itu mendapatkan reaksi positif dari pembina tim bola voli putra Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia makin tergerak untuk segera merealisasikan mimpi Lavani membentuk tim putri. Insya Allah pada saatnya kami akan mendirikan tim putri Lavani, kata sosok yang akrab dengan panggilan SBY dalam wawancara dengan Tribun Jogja, dilansir Smash Sport dari bolasport.com. Setelah tentunya tim Lavani putra mapan dan stabil, saya pikir sudah saatnya kita akan mengembangkan lagi ke Lavani putri, ujarnya. Sebab Lavani merupakan pendatang baru di dunia voli Indonesia, didirikan tahun 2019, imbuh pria asal Pacitan tersebut. Insya Allah kalau 1 atau 2 tahun ini jika sudah matang dan mapan betul, kami ingin benar-benar merealisasikan mimpi-mimpi kami pada saatnya nanti memiliki tim bola voli Lavani putri. Rencana pembentukan tim putri Lavani untuk Proliga sebenarnya sudah terdengar sejak tahun lalu. Namun, tahun ini belum terwujud. SBY juga mengomentari kemeriahan fun volleyball antara Red Sparks dan Indonesia All Star. Pria berusia 74 tahun tersebut merasa senang bisa menyaksikan laga Red Sparks vs Indonesia All Star secara langsung di Indonesia Arena. Kemarin saya sangat senang menonton gelaran sportainment fun volleyball, ujar SBY. Olahraganya ada, prestasinya ada saat tim putri Indonesia melawan tim putri dari Korea Selatan, tetapi juga menghibur. Saya pikir masyarakat Indonesia akan bagus ketika olahraganya berkembang. Karena kalau mencintai olahraga, bangsa kita akan menjadi bangsa yang sportif, bangsa yang sehat, punya prestasi, ujarnya. Selain itu, SBY juga mengungkapkan bahwa ia juga mulai melirik pemain-pemain yang memiliki potensi untuk nantinya akan dibina di tim bola voli putri Lavani. Pria yang juga memiliki hobi melukis menegaskan bahwa Lavani mengutamakan pembinaan pemain dari usia muda untuk tim mereka sendiri. Kami melihat tentunya, bukan dari klub-klub yang sudah ada, Lavani lebih menyukai merekrut mereka yang masih dalam perkembangan awal, ucapnya. Dari daerah manapun di Indonesia, karena Lavani organisasi pembinaan, beda dengan sebagian klub di Proliga, hanya menggunakan pemain yang sudah matang. Sedangkan kami membina betul dari bawah dari SMP SMA dan alhamdulillah pada saatnya kita gunakan, ucap SBY. Rencana Lavani membentuk tim putri sudah dikatakan oleh salah satu pembina klub yakni Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sejak tahun lalu. Di mana bertepatan seusai tim bola voli putra Lavani merengkuh gelar juara Proliga 2023 untuk kedua kalinya secara beruntun. Tim Lavani memang klub yang baru, tapi alhamdulillah di usia yang masih muda, kami 2 kali juara, ucap AHY setelah final Proliga 2023 pada Maret tahun 2023. Maka dari itu, kenapa tidak Lavani membangun tim putri? Saya berdiskusi cukup serius dengan Pak SBY. Insya Allah jika ada jalan yang baik kami membentuk tim Lavani putri. Ini juga akan menambah semaraknya bola voli nasional kita. Jadi tidak hanya tim putra yang berprestasi tapi juga putrinya, ujar AHY.
Asian Quarter Draft V-League dimulai. Dua pemain timnas lain bakal susul Mega di Liga Voli Korea. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Tryout untuk Asian Quarter Draft V-League akan diadakan pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024 hingga Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024 di Jeju Hall Gymnasium and Hotel, Kota Jeju, Korea Selatan. Rinciannya, tes akan dilakukan pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024 hingga Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Pengumuman dan pemilihan pemain akan diadakan pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Dengan begitu, Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila akan berjuang bersama beberapa pemain voli putri dari berbagai negara. Mereka berjuang bisa bermain di V-League untuk musim depan. Sebagai informasi, Red Sparks menjadi juara ketiga setelah lolos playoff V-League musim lalu. Pink Speeders menjadi juara kedua setelah mengandaskan Red Sparks, namun mereka kalah dari Hyundai E dan C Hillstead yang kemudian menjadi juara V-League Putri musim lalu. Sebanyak 7 tim akan ikut serta untuk menentukan pemain asal negara Asia pada Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024 nanti. Diperkirakan pemilihan pemain nanti akan ditentukan oleh suatu pengundian terlebih dahulu, di mana pengundian ini akan menentukan tim mana yang akan mendapat giliran untuk memikir pemain Asia, layaknya NBA Lottery. Sebagai gambaran, NBA Lottery adalah pengundian 4 tim NBA untuk mendapatkan giliran memilih pemain di NBA Draft. Tujuan diadakan NBA Lottery adalah menghindari salah satu tim NBA yang secara sengaja mengincar kekalahan sebanyak-banyaknya di musim reguler untuk mendapat giliran pertama memilih pemain di NBA Draft. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, mengaku tertarik dengan permainan Wilda Siti Nurfadilah Sugandi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ko Hee-jin dalam acara konferensi perselaga SCBC antara Red Sparks dan Indonesia All Star, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, kemarin. Pria berusia 43 tahun itu mengaku tertarik dengan permainan Wilda yang pada Proliga 2024 ini akan mengawal tim Jakarta Bin. Ko Hee-jin sendiri tidak asing dengan nalurinya untuk merekrut pemain asal Indonesia yang sudah terbukti di pentas Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Ya, dia sebelumnya mendatangkan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai juru gedor Red Sparks dalam mengarungi kompetisi musim lalu. Meski langkahnya dicap kurang populer, Ko Hee-jin bisa tersenyum karena pemain asal Jember, Jawa Timur itu memberi kontribusi besar. Megawati mampu membantu Red Sparks mengakhiri penantian 7 musim untuk bisa menjejakkan kaki di babak playoff lagi. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut menjelma menjadi motor utama tim berjuluk Red Force itu dalam mendulang poin. Total 736 angka ditorehkan Megawati guna membawanya bertengger di peringkat ke-7 top skor Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Saat kontrak masa depan Megawati di Red Sparks belum pasti karena belum disodori kontrak baru, Ko Hee-jin menyoroti pemain Indonesia lainnya. Wilda yang merupakan kapten timnas voli Indonesia membuat Ko kepincut untuk mengisi posisi sebagai middle blocker. Ada pemain bola voli Indonesia namanya Wilda, kata Ko Hee-jin, dilansir dari Antara News. Saya menonton permainan dia dan saya tertarik dengan permainannya, imbuhnya. Meski demikian, keinginan Ko untuk memboyong Wilda ke Red Sparks terbilang mustahil terwujud di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Pasalnya, Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO menerapkan aturan draft pemain asing untuk kuartal Asia. Para pemain asing yang ingin berlaga di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 harus mendaftar diri melalui draft tersebut untuk dipinang tim yang berminat. Untuk Indonesia sendiri, ada 3 pemain yang mengikuti tryout draft Liga Voli Korea musim depan. Saya menonton permainan dia dan saya tertarik dengan permainannya, imbuhnya. Meski demikian, keinginan Ko untuk memboyong Wilda ke Red Sparks terbilang mustahil terwujud di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Pasalnya, Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO menerapkan aturan draft pemain asing untuk kuartal Asia. Para pemain asing yang ingin berlaga di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 harus mendaftar diri melalui draft tersebut untuk dipinang tim yang berminat.
Untuk Indonesia sendiri, ada 3 pemain yang mengikuti tryout draft Liga Voli Korea musim depan. Ketiga nama tersebut adalah Yola Yuliana, Aulia Suci dan Megawati Hangestri Pertiwi yang sudah memiliki pengalaman 1 musim di negeri ginseng. Wilda sendiri sempat masuk dalam draft kuartal Asia pada musim lalu akan tetapi tidak ada tim yang meminangnya. Saat itu draft pemain putri tidak melalui proses tryout, melainkan dengan mengirim video karena berdekatan dengan SEA Games 2023.